شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kiranya tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan kecuali ungkapan rasa syukur yang dalam pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke-18 dan alhamdulillah kita kembali dalam segmen acara yang insyaallah akan memberikan manfaat bagi Anda semua, yaitu Mutiara Nasihat Ramadan. Dan alhamdulillah juga di sesi kali ini sudah hadir bersama kita Ustadz Izzul Islam Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu kenikmatan yang abadi. Pemirsa sekalian yang berbahagia, langsung saja marilah kita simak bersama untayan nasihat di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahlus sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lahu 'abd. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala. Fa salawatu rabbi wa salamuhu ala ashabihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ahlan TV dan pesantren Islam Al-Irsyad yang insya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang mulia di musim yang mulia ini, di musim atau di bulan Ramadan, di mana sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Bukan berarti semangat kita menurun, akan tetapi semangat kita harus sesuai dengan semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin diikat tali pinggangnya untuk senantiasa bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa malam yang terakhir. Makanya kata para ulama, Ramadhanu qad zahab wa sayati Ramadan wa ma baqiya illa zahab. Hari-hari dari bulan Ramadan telah pergi setengahnya dan akan datang setengahnya lagi bagaikan emas, di mana 10 malam terakhir yang akan datang kita berharap dipertemukan dengan malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar. Tidak hanya dipertemukan, akan tetapi juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan ketaatan-ketaatan pada malam tersebut, sehingga kita tidak menjadi orang yang terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga-surga yang mana luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala
memotivasi kita agar senantiasa kita bersegera menuju ampunannya, kita bersegera menuju surganya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Dan di sini kami akan mengutarakan hadis ini, dan hadis ini berkaitan dengan aqallu hadzin nasi fil jannah. Manusia yang derajatnya paling rendah di surga. Apabila nanti kita akan mendengar hadis ini, kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang di atasnya. Bagaimana dengan al-abrar fi 'illiyin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendengar sebuah sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannah rajulun yamshi marrah wa yakbu marrah wa tasfa'uhu an-naru marrah." Bahwasanya orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, di mana ia terseok-seok. Terkadang ia berjalan normal, terkadang ia jatuh, tersungkur, terkadang ia dilalap oleh api neraka. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Tatkala orang ini telah melewati neraka, dia pun menoleh ke neraka tersebut dan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi najjani minki. Laqad a'tanillahu syai'an lam yu'ti ahadan minal awwalina wal akhirin." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku darimu, wahai neraka, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikanku suatu nikmat yang tak pernah diberikan kepada orang yang lalu maupun yang datang belakangan. Orang ini merasa dialah satu-satunya orang yang mendapatkan nikmat ini, terhalang dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, wahai hadirin? Karena neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat pedih. Tak kuasa hati manusia untuk membayangkannya. Maka dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, didatangkan manusia yang paling mendapatkan nikmat sempurna di dunia, kemudian dicelupkan ke dalam neraka hanya satu celupan. Hanya satu celupan saja. Tak sampai satu hari, tak sampai bertahun-tahun. Kemudian ia diangkat dari neraka tersebut dan dikatakan, hal ra'aita khairun qat, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau telah melihat kebaikan pada dirimu sebelumnya? Hal marra bika khairun qat, apakah telah engkau lewati sebuah kenikmatan sebelumnya? Apa kata orang dicelupkan di dalam api neraka tersebut, yang mana di dunia dia mendapatkan kenikmatan yang sempurna? Dia mengatakan, wallahi la ya Rabb, demi Allah aku tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi sangat gembira ketika telah melewati neraka yang mana ia dihukum padanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, faturfa'u lahu syajarah. Kemudian ia diberi pandangan dari kejauhan sebuah pohon yang sangat indah. Fayaqul, orang ini pun mengatakan, ay Rabb, adinini min hadhihi syajarah li astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Wahai Tuhanku, aku mohon kepada Engkau, tolong dekatkan aku ke pohon ini. Aku ingin bernaung di bawahnya dan ingin minum dari air padanya. Menunjukkan bahwasanya di samping pohon ini ada mata air.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan hambanya ini. Ya bani Adam, in a'taitukaha saufa tas'aluni ghairaha. Wahai anak Adam, seandainya aku berikan permintaanmu, aku dekatkan engkau ke pohon ini, maka setelahnya kamu akan meminta lagi hal yang lain. Kemudian orang ini pun mengatakan, la ya Rabb, la as'aluka ghairaha. Tidak wahai Allah, aku tidak akan minta apapun setelahnya lagi. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairah. Dan dia pun melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak meminta apapun setelahnya lagi. Wa ya'ziruhu rabbuh li'annahu la sabra lahu alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala memakluminya karena dia tidak sabar melihat kenikmatan yang ada pada pandangannya. Fayudnihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkannya ke pohon tersebut. Faistadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha. Orang ini pun bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kembali pohon yang lebih indah daripada pohon sebelumnya. Turfa'u lahu syajaratun ahsanu minal ula, kata Rasulullah SAW. Lebih baik dari pohon sebelumnya. Kemudian sang hamba ini pun mengatakan, ya Rabb, adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha wa astadhilla bidhilliha. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku meminta kepadamu, tolong dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa minum dari airnya dan bernaung di bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, ala tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bukankah tadi engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta setelahnya lagi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'alli in adanaituka minha sa'altani ghairaha. Bisa jadi setelah aku berikan kamu untuk yang kedua kalinya ini, engkau akan minta lagi setelahnya. Kemudian hamba ini mengatakan, la as'aluka ghairaha. Aku tidak minta lagi kepadamu selainnya wahai Allah. Kemudian dia pun melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminta sesuatu apapun setelahnya. Begitu juga seperti sebelumnya, wa rabbuhu ya'dziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memakluminya karena si hamba ini tidak sabar terhadap kenikmatan yang ada pada pandangannya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, faturfa'u lahu syajaratun inda babil jannah ahsanu minal ulayain. Diperlihatkan lagi untuk yang ketiga kalinya sebuah pohon yang letaknya dekat dari pintu surga, yang lebih baik dan lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Kemudian hamba ini mengatakan, ya Rabb, adnini min hadhihi syajarah li astadhilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha. Wahai Tuhanku, aku minta kepada engkau untuk mendekatkan diriku kepada pohon yang ketiga ini, pohon yang sangat indah ini, agar aku bisa bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, ala tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Wahai anak Adam, bukankah engkau telah melakukan perjanjian kepadaku agar engkau tidak meminta setelahnya apapun lagi? Kemudian sang hamba ini mengatakan, bala ya Rabb, la as'aluka ghairaha hadhihi. Dia menekankan, iya wahai Allah, aku telah melakukan perjanjian dengan engkau, tapi aku mohon satu kali ini aja. Kemudian dia melakukan perjanjian kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala memakluminya untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yudnihi minha. Allah Subhanahu wa taala mendekatkannya ke pohon yang ketiga ini. Fa idza adnaha sami'a aswati ahlil jannah. Tatkala ia dekatkan ke pohon yang ketiga ini, yang dekat dengan pintu surga ini, dia pun mendengar suara penduduk surga.
hanya mendengar suaranya saja, hatinya mulai runtuh. Dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, adkhilniha. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau untuk memasukkan diriku ke dalam surga ini. Dengan hanya mendengar suara orang yang menikmati surga saja, dia sudah ingin merasakan nikmat tersebut. Bagaimana ketika ia masuk ke dalamnya? Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya bani Adam, ma yasrini mink. Wahai anak Adam, apa yang membuat engkau puas dariku? Apa yang membuat engkau untuk tidak minta-minta lagi kepadaku? Kemudian Allah mengatakan, ayurdik, apakah engkau ridho? An u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Apakah kamu ridho jika aku berikan kepadamu dunia dan 1 kali lipat dari dunia tersebut? Dunia dan semisalnya aku berikan kepada engkau, apakah kamu ridho dan tidak minta lagi? Kemudian apa kata hamba ini? Ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, wahai Tuhanku, apakah engkau mengejekku sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Kemudian perawi hadis ini, Abdullah bin Mas'ud pun tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, ala tas'aluni mimma adhaq. Wahai para hadirin, tidakkah kalian bertanya kepadaku mengapa aku tertawa, mengapa aku tersenyum? Kemudian para hadirin di sekitar Abdullah bin Mas'ud pun bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, mengapa engkau tertawa dan tersenyum? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meriwayatkan hadis ini tertawa. Kemudian para sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, mimma tadhak? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, li dhahki rabbil alamin hina qal atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Aku tertawa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan oleh tertawanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dikatakan kepadanya, wahai Tuhanku, apakah engkau mengejekku sedang engkau adalah Tuhan semesta alam? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab hambanya ini dengan mengatakan, ama inni la astahzi'u mink walakinni ala ma asya'u qadir. Adapun diriku, aku tidak mengejek engkau wahai hambaku, akan tetapi atas segala sesuatu aku mampu untuk merealisasikannya, aku mampu untuk menghendakinya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini amat sangat panjang. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lanjutan hadisnya berada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana orang ini tatkala dia sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, udkhul al-jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhalaha, tatkala orang ini sudah masuk ke dalam surga tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, tamanna ya abdi, berangan-angan, maka aku akan kabulkan wahai hambaku. Mintalah, aku akan kabulkan. Tamanna ya abdi, tamanna, berangan-anganlah, aku akan kabulkan. Kemudian di hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, hatta innallaha la yuzakkiruh min kada wa kada, sampai-sampai Allah mengingatkannya tentang angan-angan yang belum diangan-angankan. Dari engkau belum berangan-angan ini, engkau belum minta ini, engkau belum minta itu. Hatta idzan qata'at bihil amani, sampai angan-angannya sudah hilang, sudah habis semuanya, sudah diutarakan semua, sudah diminta semua sama dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini? Hadza lak wa mislahu ma'ah. Apa yang kau angan-angankan tadi semuanya untukmu dan aku 1 kali lipatkan. Aku dobelkan, aku berikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, rahimanillahu wa iyyakum. Dari hadis ini kita bisa menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat surga yang tidak ada tandingannya dengan nikmat yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dunia ini
tak perlu kita kejar dan tak perlu kita taruh dalam hati kita. Karena kelak di akhirat nanti tak ada harganya dunia ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran walau syurbata ma'in." Seandainya dunia ini sama nilainya, tidak lebih mulia ya, tapi sama nilainya, hanya sekedar sama aja nilainya, dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan minum terhadap orang yang kafir kepadanya. Karena dunia ini itu hina, Allah berikan nikmat kepada orang kafir dan kepada yang beriman, kepada orang munafik dan kepada orang yang soleh. Karena dunia ini adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'arifu rajulan akhiru man yadkhul jannah wa rajulan akhiru man yakhruj minan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat mengetahui, kata Rasulullah SAW, seseorang yang terakhir kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang terakhir kali keluar dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, "I'ridu alaihi sigara dzunubih warfa'u anha kibaroha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai para malaikatku, tampakkan kepada hambaku ini dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dosa-dosa besarnya." Fatu'radu alaihi sigaru dzunubih. Kemudian ditampakkan seluruh dosa kecilnya, wa turfa'u kibaruha, dan disembunyikan dosa-dosa besarnya. Disembunyikan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa besarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap hamba yang terakhir kali masuk surga ini. "Alasta fa'alta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza? A'amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza?" Wahai hambaku, apakah benar dahulu suatu hari engkau telah melakukan ini dan itu? Suatu hari engkau telah melakukan ini dan itu? Kemudian hamba ini mengatakan, "Na'am." Iya. La yastati'u an yunkiraha. Dia tidak bisa mengingkari hal tersebut. Dosa-dosa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi tidak bisa ia ingkari. Wa huwa musyfikun an tu'rad lahu kibaru dzunubi. Dia pun ketakutan. Jangan-jangan dosa besarnya akan ditampakkan juga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba yang terakhir kali masuk ke dalam surga ini, Laka kulla makani sayyi'atin hasanah. Semua dosa-dosa yang tadi yang aku tampakkan, dosa-dosa kecil tadi, wahai hambaku, setiap dari dosa itu aku ganti dengan kebaikan. Aku ganti semuanya dengan kebaikan. Kemudian sang hamba ini pun mengatakan, "Ya Rabb, ra'aitu amiltu asya' la araha huna." Wahai Allah, kayaknya ada dosa yang nggak terlihat di sini. Aku telah mengamalkannya dahulu di dunia. Maksudnya adalah dosa-dosa besarnya. Dia berharap dosa besarnya ditampakkan, kemudian diganti dengan sebuah kebaikan. Sampai dhahikan Nabi SAW hatta badat nawajiduh. Sampai Nabi SAW pun tertawa ketika meriwayatkan hadis ini, sampai gigi geraham beliau terlihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah kenikmatan yang abadi. Inilah keabadian yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kenikmatan yang tidak sirna." Di riwayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni as'aluka na'imal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul." Wahai Allah, aku meminta kepada Engkau sebuah kenikmatan
yang terus-menerus kekal, tidak akan bergeser dan tidak akan luntur. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah surga ini. Ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadza dzikr." Ini adalah sebuah kehormatan. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat kembali yang sangat baik. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga-surga Aden yang pintunya terbuka untuk mereka. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka bersandar di dipan-dipan surga. Kemudian mereka meminta buah-buahan dan minuman yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Inilah surga rizki dari kami yang tidak akan sirna dan kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah ayat dalam tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang kita sudah hafal ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Lau kanatid dunya zahabun Lau kanatid dunya zahabun yabqa wal akhiratu khazafun yabqa. Lau kanatid dunya zahabun yafna wal akhiratu khazafun yabqa lakana ma yabqa khairun mimma yafna wal akhiratu khairun wa abqa." Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, seandainya dunia ini adalah emas tapi dia tidak kekal, dan surga hanyalah tembikar tapi dia kekal, dan akhirat adalah tembikar tapi dia kekal, maka yang kekal abadi lebih baik daripada yang fana sirna, dan akhirat lebih baik dan juga akan kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, makanya tidak mungkin orang yang sehat akalnya yastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Tidak mungkin orang yang sehat akalnya untuk membarter sesuatu yang kekal abadi selamanya dengan dunia yang akan sirna dan fana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada pada dirimu wahai manusia, yanfad, akan sirna, wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal abadi selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tutup dengan sebuah nasihat tentang bagaimana kiranya langkah kita untuk menggapai kenikmatan yang abadi surga tersebut. Ma'asyiral muslimin, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Ar-rahah la tunalu bir-rahah." Kenikmatan yang kekal abadi tidak bisa digapai dengan kenikmatan juga. Sebuah kesuksesan di dunia saja, kita pengen ranking 1 misalkan, tidak bisa kita itu menggapainya dengan tidur-tiduran semalaman, tidak murojaah dan seterusnya. Kita pengen menghafalkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dengan leha-leha itu mustahil. Kenikmatan yang akan kita gapai harus digapai dengan keletihan. Begitu juga surga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak murah, wahai hadirin. Surga Allah itu mahal, dan itu adalah barang dagangan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Para hadirin, Rasul mengatakan bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu berupa surga. Lantas surga itu tidak bisa digapai dengan angan-angan, dengan khayalan, tapi digapai dengan amalan, amal soleh. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat."
berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh, bahwasanya bagi mereka surga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa 'amilus sholihat sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannat. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wahai manusia, masuklah ke dalam surga Allah dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Dan dalil yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Di surga kelak ada yang mengatakan, inilah kenikmatan yang diwariskan kepada kalian berupa surga terhadap balasan dari apa yang telah kalian kerjakan. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika ayat wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelak di surga nada munadin, ada orang yang memanggil, wahai penduduk surga, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya telah datang waktunya sekarang kalian akan sehat selamanya, tidak akan merasakan kesakitan. Antahyau abadan wala tamutu abadan. Telah datang waktunya kalian hidup selamanya dan tidak akan mati sama sekali. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Dan telah datang waktu bagi kalian untuk senantiasa berumur muda selamanya, tidak akan pernah tua. Wa innalakum antan'amu fala taba'asu abadan. Dan telah datang waktu bagi kalian untuk mendapatkan kenikmatan dan tak akan pernah mendapatkan musibah dan kekal selamanya. Kemudian Rasul menutup firman-Nya dengan menutup sabdanya dengan mengatakan, wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita kembalikan ke MC. Tafadhal. Ya. Syukran jazakallah khair Ustaz atas untayan nasihat mengenai kenikmatan yang abadi. Semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Dan pemirsa sekalian, tibalah kita di penghujung acara Mutiara Nasihat Ramadan edisi kali ini. Insyaallah kita akan hadir kembali di jam yang sama untuk sesi ataupun untuk bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان